Tempat gua yang memang buatan Belanda terus kemudian dikuasai oleh Jepang. Makanya kenapa gua ini disebut dengan gua Tongkatnya Pak Dar. Tongkat. Teman. Nih, Oh keliru. atau anu mas ke selatan dikit. Ah, Besinya di selatan. Itu kan ada besinya itu. iya. Oke. Oke, teman. Oke. Udah mati tak anu nulis. Oke, teman. Seperti ini di dalam ya. Kita masuk lagi. Kurang bentar lagi, teman. Kita akan sampai di dalam. Oke. Nah, itu cari batu di dalam mas. Terus Itu yang di atas dilempari mas. Kan banyak batunya dilempari. Jadi kan kalau kena lempar batu jatuh mas. Nah, waktu itu bapaknya itu ngelempar yang besar itu. Ada anaknya dua itu mas. Jadi jatuh itu enggak sedikit mas. Banyak. Umur gitu. Jadi anaknya itu dua itu terpendam. menemukan ularnya. Ya lumayan lah. Cukup besar, teman. Nih, cukup besar ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Gempol Pasuruan, tepatnya berada di Gunung Perahu, teman-teman. Dan hari ini kita akan ke lokasi yang dimana tempat ini terkenal dengan adanya Goa Jepang. Dan di situ merupakan Watu Kosek, yaitu pendidikan Brimob, teman-teman. Nah, kita berada di Gunung Perahu ini, ternyata informasi yang saya dapat itu ada semacam gua peninggalan dari Jepang, teman-teman. Nah, nanti kita akan ke sana dan melihatnya seperti apakah nanti di sana ya, teman-teman ya. Ini musim kemarau ya. Jadi panas banget, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Itu kayaknya di situ ada warga atau ada orang ya, teman-teman. Kita nanti ke sana dan melihat tempat tersebut, teman-teman. Nah, di situ kayaknya ada warga, teman-teman. Coba kita tanya ya, langsung ke sana. Assalamualaikum. Nah, ternyata di depan Goa Jepang ini ada seseorang ya yang memang membersihkan. Assalamualaikum Pak. Salam. Dengan Bapak siapa nih Pak? Saya Bapak Darmiaji. Pak Darmiaji. Rumahnya di mana Pak? Itu di bawah itu mas. Oh, berarti Bapaknya ini juga merawat goa ini ya Pak ya? Iya, saya juru kuncinya buat ini. Oh, juru kunci di gua ini. Iya. Nah Pak, saya dengar-dengar ya Pak ya, di Gunung Perahu ini ada Goa Jepang Pak. Iya. Itu totalnya katanya ada 12 gua Pak ya? Iya, ada 12 mas. Ada gua itu peninggalan dari Jepang atau Belanda sebenarnya Pak? Pertama itu yang buat itu Belanda mas. Hmm? Terus Belanda kalah sama Jepang, diduduki Jepang mas. Jadi akhirnya dinamakan dengan Goa Jepang ya? Ya, karena yang bangun-bangun ini sebagian Belanda ya sebagian Jepang. Jadi terkenalnya Jepang mas. Jepang. Karena yang terakhir yang ini ya, yang berkuasa ya. Iya. Sini. Makanya dinamakan dengan Goa Jepang atau bunker Jepang. Iya. Pak, di gua nomor 1 ini saya pernah baca artikel atau berita ya. Iya. Tahun berapa gitu katanya ada orang yang pernah ini Ya antar terjatuh atau keruntuhan ya? ya 1999 mas. Perkiraan segitulah. Itu ceritanya gimana Pak? Itu yang cari-cari itu mas, apa cari batu untuk dijual mas. Waktu itu ekonomi kan sulit mas. Jadi ada sekelompok masyarakat, ada sama anaknya sama bapaknya itu cari batu di dalam mas. Terus? Itu yang di atas dilempari mas, kan banyak batunya dilempari. Jadi kan kalau kena lempar batu jatuh mas. Nah, waktu itu bapaknya itu ngelempar yang besar itu, ada anaknya dua itu mas. Jadi jatuh itu enggak sedikit mas, banyak.
umur gitu, jadi anaknya itu 2 itu terpendam di situ Mas. Jadi sebenarnya cari batu itu buat apa sih Pak? Dijual Mas, dijual. Jadi untuk di titik itu untuk apa tingklah itu Mas, kalau yang besar dijual besar gitu Mas. Jadi diambilin dijual begitu Iya. ya? Kok beraninya itu melempari di atas sih loh Mas. Kan otomatis kalau dilempar dikit itu aja rontok sudah di atas. Jadi jatuh gitu ya? Iya, waktu itu mungkin ya naasnya jatuh langsung menimpa anak 2 itu. Jadi adik kakak Mas. Itu umur berapa Pak anaknya itu Pak yang pas waktu keruntuhan itu Pak? Laki-laki dua-duanya ya berarti? Ya kalau dilihat itu umur 7 tahun sampai 8 tahun lah, yang kakaknya itu 9 tahun. Pak, ngerti sejarahnya Gua Jepang itu gimana Pak dulu tuh? Apa dulu itu yang dibuat oleh Romusa kerja paksa warga lokal atau warga pribumi gitu ya? Iya, kalau sejarahnya dulunya itu Rodi namanya Rodi itu. Pekerja Rodi? Ya, sama Belanda itu Mas. Terus diduduki Jepang namanya Romusa. Jadi yang bangun-bangun tuh ya orang pribumi Mas, bukan orang Jepang. Jepang kan hanya menjaga. Kalau yang bekerja itu orang pribumi namanya Romusa. Ya. Jadi pada zaman penjajahan memang yang buat ini adalah warga pribumi. Iya. Yang dinamakan kerja Rodi. Kemudian sampai di Jepang namanya Romusa. Iya. Nah, ini ada berapa gua Pak? Ada 12 Mas. 12. Ya, itu bisa semuanya. dimasukin semua? Bisa dimasuki semua. Hanya yang runtuh itu sekitar 3 Mas. 3 ya. Nomor 7, 8 sampai 7, 8, 9 Mas. Yang kelihatan itu nomor 10 Mas. Bisa diantar Masuk dikit aja, nggak perlu dalam-dalam Pak. Karena ini kalau masuk ini keluar semua ini penghuni gua. Iya. Pak, sering ini nggak yang di dalam itu sering temukan ini nggak apa hewan-hewan misalnya ular apa begitu Pak? Mas. Ya ular ya nyambe ya. ya. Kalau ada landak itu kelawar yang banyak. Jadi ribuan ya Pak ya? Iya. Itu kan contoh Mas. Nah, itu kan kalau dilempar itu jatuh sendiri. Jadi itu bekas lemparannya ini berarti dulu tuh. Itu dulunya sudah diambil, sekarang udah jatuh sendiri kan. Oh, jadi jatuh sendiri. Iya. Pak, saat jenengan di sini sudah tinggal berapa tahun Pak Dar di sini Pak Dar? Kalau saya jaga ini hampir 6 tahun. 6 tahun di sini jaga. Di gua sini di depan gua Jepang ya. depannya gua itu. Pak, selama 6 tahun ya? Iya. Selama 6 tahun ini Bapak itu kan tidur dan tinggal di tempat ini. Iya. Apakah ada penampakan apa atau sesuatu apa Pak yang penunggu gua Jepang ini Pak? Barangkali Bapak itu pernah di ini ya istilahnya ada penampakan sesuatu begitu yang mendatangi Pak Dar begitu. Banyak Mas. Banyak, terutama itu saya sering dilihat yang nonik Belanda itu. Nonik Belanda. Sama itu kepala tanpa badan itu. Kepala tanpa badan Ya. Pak? Terus paling sering Mas, setiap malam itu saya dilihat cahaya semur hitam kadang putih gitu. Hanya kayak asap gitu. Sering Asap. gitu Mas ya. Itu kira-kira apa Pak Dar? Ya tahu Mas. Nggak tahu ya. Ya saya anggap itu Mas. Goib. Nah, seperti inilah teman-teman goanya. Jadi ini adalah goa nomor 1 yang dimana pada tahun 99 atau 90-an ya, itu terjadi sebuah insiden ya, yang waktu itu memang warga sekitar atau lokal itu mengambil batu batanya ya, batu batanya itu diambil dan kemudian dijual ya. Nah, pada tahun 99 ya, karena memang waktu 99 itu waktu krisis moneter ya Pak ya. Ya. Dan memang susah-susah cari pekerjaan ya. Keblekan gitu Pak. Ya. Bukan. Itu kejatuhan dari atas kan dilempar ya. Tuh, pokoknya itu kelihatan. Jadi dia dilempar di sini itu jatuh Mas. Jatuh. Nimpa anak itu. Menimpa anaknya itu. Oke Pak Dar, kita geser ke gua nomor 2 Pak Dar. Bentar, Mas, itu loh. Apa? Orangnya 2 itu ada di situ, anaknya itu. Lihat aja itu. Oh, penunggu di sini yang korban itu. Iya itu ada itu. Masya Allah. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa tadi ya? Iya, saya lihat itu. Aman tapi ya? Man. Itu seumuran berapa Pak kira-kira saat ini Pak? Ya, Yang kalau sekarang
Masih kecil ya? Masih kecil ya tuh. Ya kalau mati dulu umur 6 tahun sampai 7 tahun. Terus kakaknya 9 tahun. Nah, ini Pak Dar ini beliau melihat sosok seseorang atau sosok makhluk astral yang dulu pernah menjadi salah satu korban yang tertimpa tempat ini ya Pak ya, tertimpa batu-batuan yang ada di atas sana. Itu nggak bohong saya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ayo kasih. Sama dikit. Ayo Pak Dar ke gua nomor 2 Pak. Sumbernya banyak. Jadi temen kita akan geser ke gua nomor 2 ya bersama Pak Dar nih teman-teman. Gua nomor 2. Nah, gua nomor 2 ini malah yang unik ya Pak ya. Ini sempit ya masuknya ya Pak ya. Sempit. Terus nomor 2 ini paling panjang. Paling panjang ya? Iya. Berapa meter yang nomor 2 ini Pak? Hampir 100 meter Mas. 100 meter? 96, iya. 96. 96 meter. Iya. Paling panjang berarti ini. Paling panjang. Keseluruhannya itu yang tadi 34 meter. Terus yang paling pendek ada gua nomor 12 itu 12 ya? Iya, 17. Tapi meter. paling banyak ularnya Pak, gua nomor Iya. 12 ini. Iya, karena itu penunggunya ular besar. Dan yang dibilang tadi ada satu prasasti ya? Iya, di gua nomor 12 itu Mas. Kalau batu itu dilihat kasat mata enggak bisa Mas. Kalau dilihat dari digosok daun itu baru tulisannya ada. Kelihatan ininya, kelihatan tulisannya. Iya, ada. Makanya kalau dilihat kayak batu biasa Mas. Kalau saya tahunya itu saya gosok ada tulisannya. Kayak jadi ini ya, Sanskerta itu. tidak kasat mata berarti, tidak bisa dilihat oleh mata Enggak, telanjang iya. ya? Kalau dikasih daun itu bisa tulisannya itu kelihatan. Kelihatan ya? Iya. Ayo Pak, ke gua nomor 2 dulu Pak. Itu yang ada hewannya itu. Ya nomor 2 itu banyak ularnya. Ini ya nomor 2 Pak. Tolong dicari buatkan jalan Pak Dar. Nah ini kita bersama warga atau juru kunci ya, warga sini ya teman. Dan itu kita dibuatkan jalan teman-teman. Ini kayaknya udah lama nggak didatengin ini Pak. Iya udah lama Mas. Udah nggak ngatasi ini. Nah teman-teman, Banyak ini. di sini itu semua konten kreator itu tidak berani ada yang masuk teman. Gak ada yang berani Nggak ada. kecuali saya yang bolak-balik ini. Ada berani. Tapi itu hanya di mulut aja Mas. Di mulut gua. Aduh kena ini. Kayaknya ada apa ini? Ya teman. Nah, ini teman. Ini Mas guanya. Tapi kira-kira bisa masuk ya Pak Tri? Kalau masuk itu kakinya dulu Mas. Kaki dulu ya. Iya. Loso. Loso. Bisa nih Pak, tapi bisa ya? Bisa. Duh, bentar kok ada durinya. Iya caranya masuk. Tidur, Kang. Tidur atau jangan tengkurap. Melumah. Lumah, Kang. Kalau tengkurap nggak bisa Mbak sampai. Teman kata mbakku kan? Iya. Ayo masuk. Berani? Kalau saya nggak pas ini Mas nggak muat. Enggak aku. Nggak berani. Nah, ini teman di dalam guanya. Coba saya lihat dulu ya. Di dalam ini pasti ada ularnya, teman. Nah, tuh ya. Itu dalamnya. Jadi jika ingin masuk ya, itu harus ini, teman-teman, harus Terlentang dulu. terlentang dulu. Harus tidur dulu. Iya, kakinya dulu. Oke. Nah, ini gua nomor 2, Pak. Iya, nomor 2. Ini sering keluar masuk ular gak, Pak, sini, Pak? Ya sering Mas ini. Paling sering itu nyambe. Nyampe sini. Ya besarnya 1 jok sepeda itu. Wih. Berarti besar ya, Pak ya? Ya besar Mas. Kalau lari tuh kayak nggak merangkang gitu. Kayak berjalan gitu. Besar. Jadi saking besarnya ya, Pak? Iya. Yang besarnya. Jadi ada ini gua nomor 2 ya. Iya, kawan. Tapi di sini jarang orang yang masuk ya, Pak ya? Jarang Mas. Jarang ya? Iya. Jarang yang masuk. Oke, sampean nggak masuk. Aku dulu. Ayo. Tapi kawannya. Tuh, aku masuk. Aku betul. Sampean di belakangku.
Nanti ularnya saya yang handle. Begitu. Nggak usah. Nggak berani masuk. Nah, kita ini aja dulu teman ya. Kita geser aja dulu. Nanti kita terakhir masuk sini. Jadi kita review gua per gua dulu ya. Jadi ada yang di sini yang kelihatan berapa gua dulu, Pak? Ini, Pak. Kalau yang di sekitar sini 3, 4, 5. 5 gua. Ya. Yang bisa dimasukin ya. Ya. Yang kelihatan, Mas. yang kelihatan ya. Iya. Jadi yang di sini yang ini yang nggak bisa nomor 2 ini, Pak. Iya, nomor 2 ini. Hmm. Bisa, cuman jalannya itu harus Harus tidur. terlentang dulu ya. Tentang dulu, teman. Jika Jadi ingin kakinya masuk dulu baru terlentang kayak gini. Contohnya ya gini loh, Mas. Nah. Ini kalau saya perut saya besar nggak bisa. Ini mah bisa ini. bisa ya. Iya. Jadi bisa segitu ya, teman. Oke, dan kita masuk nggak ya? Aku sebentar. Pak. Nah, teman-teman, kita langsung geser lagi ke gua nomor berapa ini, Pak? Nomor 3, Nomor 3 ya. Jadi ini adalah gua nomor 2. 2, teman-teman. Gua nomor 2. Jadi gua nomor 2. Nanti kita terakhir aja ya. Nanti kita masuk ya. Kita review ke tempat lainnya dulu ya, teman-teman ya. Karena banyak ini ya, teman-teman. Banyak semut rang-rang, semut keranggang ya. Kita geser lagi ya. Kita ke gua nomor 3. Nanti kita masuk ya di gua nomor 1. Gua nomor 2. Ini nomor 3 ini. Nomor 3. Jadi kita masuk ke gua nomor 3. Ayo, Pak. Kita ke gua nomor 3. Jadi selanjutnya, teman-teman. Ini adalah gua nomor 3. Pak, biasanya itu kan kalau ngomong gua Jepang itu kan ini ya, banyak apa katanya? Banyak harta karun peninggalan dari ini ya, apa? Jepang begitu, Pak. Memang bener, Pak, kayak gitu. Benar, Mas. Benar. Jadi ada harta karun yang memang tersimpan ya, misalnya. Ya, cuman kan udah dilindungi sama goek-goek gitu. Gitu ya. Iya. Jadi memang saya dengar-dengar itu ada harta karunnya Soekarno, ya, terus harta karun peninggalan Jepang itu terkubur dan hilang dan dilindungi oleh makhluk gaib di sini ya. Kalau yang benar itu hartanya zaman harta kerajaan itu paling banyak itu Majapahit, Mas. Oh begitu. Ya, kalau zamannya penjajah itu Jepang. Jepang. Ya, perampasan Jepang itu merampas punya rakyat. Itu berbentuk apa aja, Pak, di situ? Ya, kayak giwang, kayak kalung, terus ini apa? Gelang begitu Gelang ya. itu, iya. Kayak emas, ada yang emas, Paling Mas. banyak itu samurai, Mas. Samurai. Iya, tinggal Jepang itu banyak. Itu disimpan di sini. Iya. Ya di gua sini mungkin nggak tahu di gua yang paling mana nggak tahu, tapi kalau saya lihat itu gua, Mas. Dua apa di dalam gua. Iya, dalam gua. Jadi harta karun peninggalan Jepang yang memang berupa emas, kalung, terus apa itu anting, Iya. Bekas penjaraan masyarakat, perampasan. perampasan ya. Jadi perampasan oleh Jepang pada waktu itu ya. Terus kemudian disimpan di berbagai tempat ya, yang memang waktu itu ada apa itu bom Hiroshima itu ya, Iya. yang menghancurkan Jepang itu ya. Kemudian Jepang itu meninggalkan barang-barangnya yang memang dikubur, entah dikubur atau entah disimpan di tempat-tempat tertentu yang memang Sejarahnya gini, Mas. Waktu Jepang kalah itu kan nggak boleh membawa senjata. Terus samurai harus diserahkan. Ternyata Jepang itu lebih licik, Mas. Kayak harta-harta itu semuanya ditimbun. Ya ditimbun. Di mana nggak tahu. Termasuk ya rampasan, terus senjata, terus
itu samurai dipendam semua mas. Buktinya waktu dia itu keluar dari sini jam 12 malam kata orang tua saya itu tidak bawa apa-apa mas. Jadi senjata enggak bawa, terus samurai enggak bawa, hanya pakaian sebadan ini tok yang bawa sama kendaraan besar-besar itu. Gitu ya. Ya diangkut ke Juanda sana, Jepang itu. Pak, nggak pernah ini Pak, warga temukan misalnya ranjau atau menemukan apa begitu Pak akhir-akhir ini? Enggak pernah mas. Nggak pernah ya. Misalnya amunisi gitu. Kalau amunisi tempatnya sini mas, karena apa? Lapangan tembak. Lapangan sini. tembak ya, amunisi. Lapangan tembak baru-baru. Kalau zaman dulu enggak ada. Nggak ada ya. Iya. Coba kita masuk sedikit Pak. Bentar. Boleh. Oke teman, kita coba masuk sedikit ya, karena di dalam banyak kelawarnya teman. Kita nggak perlu dalam-dalam Pak. Panas. Ini panjangnya berapa meter Pak di sini Pak? Kalau dulu saya pernah ngukur sama orang Kalimantan itu panjangnya sana itu 34 meter. 34. Ya. Lebarnya itu ini 7 meter. Tingginya ini sekitar 6 meter mas. 6 meter. Ya sekarang ini sudah apa ya 20 meter. Jadi ini Longsoran, Mas. longsor ya. Jadi ini nggak terlalu tinggi jalannya Pak ya? Enggak. Sebenarnya tinggi mas ini. Tinggi ini. Cuman kelongsoran dari atas masuk ke sini. Oh, tertutup sebagian di sini ya. Itu contohnya kan sudah ambles. Itu amblek ya Pak ya. Ini gua nomor 3. Wah. Ada cerita nggak Pak di gua nomor 3 ini Pak? Ada, Mas. Apa itu Pak? Ini tempatnya yang kelelawar memang ini pojok itu. Itu Asli. itu berbentuk apa Pak itu Pak? Ya kayak kelelawar besar ini besar. Apakah dulunya orang terus kemudian bertapa menjadi kalong begitu Pak? Enggak siluman. Bukan ya, memang siluman ya. Siluman kelelawar. Dracula. Tuh. Sini. Ini mentok di sana teman-teman, dan itu sebagian dari ini ya. Apa itu namanya? Batu bata merah ya? Iya, Batam. Apa dulunya di sini juga batu bata merah semua, Pak? Bukan. Enggak. Dulu? Enggak. Ya, di situ batasnya situ. Batas Tapi itu. ke bawah mas itu bekas digali orang. Berarti ini tidak selesai membangunnya, Pak? Enggak, memang dibuatnya kayak gini. Macam-macam gua itu, ada yang keseluruhan dibangun, ada yang kayak gua nomor 4 itu keseluruhan mas. Terus gua nomor 3 ini hanya separuh. Gua nomor 1 itu tidak ada. Nomor 2 itu lebih lucu lagi mas. Dibangun batu merah, terus tengahnya itu tanah, terus ininya batu merah lagi. Batu merah lagi. Iya cantik. Ya, ayo Pak, kita geser lagi Pak ke gua nomor 4. Nomor 4. Kita teman-teman kita geser ke gua nomor 4 teman-teman. Aduh. Panas banget teman-teman. Di dalam. Lihat mana? Lihat sini. Nah, kita lihat sini teman. Jadi gua nomor 3 ini sangat panas banget teman-teman. Semuanya gua panas. Panas ya. Iya. Kan mengandung gas sama. Gas. Iya, gas. Beracun gas. Kotorannya Amoniak. Iya. Gas, Mas. Makanya panas ya Pak ya. Panas. Masih banget. Kita ke gua nomor 4 teman-teman. Yang di sana itu ada akar-akarnya ya. Pan. Ini musim kemarau, teman-teman. Musim kemarau. Dan ini banyak banyak tumbuhan apa itu namanya? Yang gatel itu apa Pak? Rawe. Banyak rawenya teman di sini. Ini yang seperti rantai ini akar pohon apa Pak? Kurang tahu Mas saya. Kurang tahu saya ini. Tapi unik ya? Unik. Sudah lama ini Mas. Puluhan Puluhan tahun ini. Puluhan tahun.
ini bisa menarik pohon-pohon lainnya itu mas. Jadi yang tumbang-tumbang itu tarik. Jadi nggak jadi roboh begitu ya? Iya. Nah ini tuh. Ini gua nomor 4. Gua nomor 4 ini. Ini kayaknya nggak ada kelawarnya. Ada. Ada mas. Ada juga. Nah ini teman-teman. Ini di atasnya ini pohonnya tumbang teman-teman. Di atas tumbang dari atas sih berarti. Longsor ini pak. Longsor teman dari atas. Dan kita masuk pak, coba pak. Dan teman-teman kita coba masuk di gua nomor 4 ini ya. Di gua nomor 4 teman-teman. Oke. Dan kita masuk. Wow. Wih. Ini bangunannya full ya? Full. Biasa kata tadi ada yang full, ada yang separuh. Gua nomor 5 itu full, cuman saya nggak berani masuk di situ. Anu, kayaknya ada itu loh, Mas. Bau apa ya? Ular. Amoniak. Amoniak. Iya. Dan Bau. ini malah bentuknya seperti botol ya Pak ya. Jadi ini sempit menyempit begitu ya. Iya, Terus kemudian botol. di sana lebar ya. Iya. Yang paling unik itu gua nomor 9. 9 ya? Persis peluru mas. Hmm. Jadi sampean tahu pelongsong itu persis itu. Yang ada ini ya, ada tulisannya dilarang masuk itu. Iya. Tapi longsor Pak dalamnya. Enggak longsor, amblek mas. Yang Amblek ya? tengah, ya. Mhm. Ini yang sebenarnya yang enak di sini mas. Cuman Nggak ada ularnya ya. Biasanya ada ularnya ya Pak. iya biasanya gitu. Oh. Itu ya. Ini coba lihat. Woi. Oh, pelungsungan. Wah. Besar ini Pak ularnya Pak. Iya, besar. Kotansi dalam juga ada ularnya ini Pak berarti ya. Ya mas. Bisa masuk apa enggak mas? Maksudnya api sampean enggak mati? Enggak. Kotoran full. Nggak perlu masuk Pak. Nggak perlu Badar, nggak perlu masuk. Kuat. Bukan nggak kuat ini. Kotornya ini. Mas teman. Mau saya lihatkan. Apa itu? Coba senter. Apa itu, Pak? Ah itu kan bahasa itu. Oh. Apa itu Pak? Kenapa masa nggak lihat itu kalau ada sumber? Oh, ada sumbernya. Tutup ini. Ditutup itu. Makanya banyak kelawar minum di sana. Cuma kan bahasa itu. Ayo, belahnya ayo. Sana nggak apa-apa. Sini. Ayo, penasaran. Oke, teman. Paling aneh. Nggak bawa topi nih tadi teman-teman ya. Oke teman, itu rekan saya ke sana ya untuk melihat bagaimana di dalamnya seperti itu. Dan ini sudah mulai keluar semua nih, sudah mulai keluar semua, dan kita hanya nyampe sini aja, teman-teman. Itu udah mulai, woi, serangan, woi, wow. Nah, kita diserang teman, woi, masya woi, Aduh. Aku penasaran itu mas. Mesti nyumber dan tadi nyumber tapi kan sumure. Ada. Memang ketutup mas tutupnya ditutup. Oh, jadi memang di dalam itu ada sebenarnya ada tempat lagi ya, Pak ya? Ya. Cuma sengaja ditutup ya, atau ditimbun ya? Apakah dalamnya bisa jadi itu ada harta karunnya Pak? Nggak tahu mas. Ya nanti di serbu orang kalau saya bilang nanti. Ini pasukannya udah keluar semua ini. Itu semua. Jadi ratusan kelawar nih. Ratusan ribu mas. Ribu. Ini codot ini, Pak. Codot. Makan enak ini. Enak. Oh, ini bukan lowo. Bukan codot itu. Sama kelelawar, cuma jenisnya Jenisnya makan serangga sama makan buah. Kalau ini makan buah. makan buah. Dan ini kalau dimakan bisa menyembuhkan sesek, terus orang yang banyak pikiran
cepat sembuh di sini. Ya beneran. Sumpah-sumpah gila. Iya, asli. Karena sumpah karena enaknya makan dagingnya. Enak beneran nih. Kalau sesek memang Pak. Asma kalau asma. Nah, itu dalamnya ya. Itu ratusan ribu, puluhan ribu di dalam. Tuh, keluar semua itu. Ini namanya codot ya. Codot ini. Jadi kelelawar besar yang makannya buah, teman. Nah, ini merupakan rumah Jepang ya, dulu ya, buat bunker untuk persembunyian harta karun rampasan ya. Kemudian disimpan di bunker. Nggak tahu pastinya di mana. Tapi di sini ada 12 gua yang mungkin salah satu dari tempat ini ya, Pak ya. Mungkin ya. Salah satu dari tempat ini. Bisa semuanya, Mas. Bisa semuanya ya, terisi harta karun itu, teman. Tapi banyak orang yang bilang itu gua nomor itu yang paling angkat 12 ya. Wah, dan banyak ularnya itu. Ini tadi kita menemukan ini apa? Perungsungan ulo ya. Iya. Di mana tadi? Di sini ya, Wes? Iya. Perungsungan ulo ya. Ular ya. Perungsungan itu kulit ular ya yang mengelupas itu ya. Wow. Udah, Pak. Ayo kita kembali lagi ke gua nomor 2. Ya. Ini coba tak masuk ke gua nomor 2, Pak. Barangkali nanti di dalam ada sesuatu. Oh, saya menemukan sesuatu di dalam sana, teman-teman. Kalau nomor 2 itu enggak ada kelelawarnya, Mas. Hanya nyambe sama ular, terus sama itu apa landak. Sama landak. Ya, ada itu. Oke, teman. Coba setelah ini nanti coba kita akan masuk ke dalam sana, teman-teman. Ke gua nomor 2. Dan kita ini ya, nanti suruh buatkan tongkat sama Pak Dar nih nanti. Buat jaga-jaga aja, barangkali nanti ada ular ya di dalam. Ada tongkat, Pak? Ngene Pak, apa begitu? Ya, buat tongkat aja. Coba abis ini mana gua ini gua nomor. Oh ya, sana. Nah, kita abis ini masuk ya, teman. Ke gua nomor. Nah, kecil aja, Pak. Nggak usah besar-besar. Oke, teman. Dan kita coba abis ini masuk di gua nomor 2, teman. Oke, teman. Lanjut di gua nomor 2 ya. Ayo, Pak Dar, ayo, Pak Dar. Pak Dar, saya di luar nih. Nanti di luar ada ularnya, tak pegang ya, Pak. Oke, teman. Kita masuk di gua nomor 2, teman. Mana, Pak, gua nomor? Oh, itu sana ya, teman. Kita masuk di gua nomor 2 ya, teman. Ya, nanti sedikit ekstra ya, sedikit ekstra untuk masuk ke dalam sana, teman-teman. Oke. Ini perjuangan kita ya untuk masuk ke dalam. Oke, kita persiapan dulu, kita bersihkan dulu jalannya, teman-teman. Tolong pegangkan dulu. Pegangkan dulu. Oke, kita persiapan, teman-teman. Biar nanti perut kita tidak kemasukan tanah, kita harus gini. Soalnya kita nanti jalan mundur, teman-teman. Merangkak lebih enak, Mas ya. Ya, melangkah ke belakang, Pak. Merangkak ya Islam, rumah ya Islam. Oke. Masuk aja dulu.
diduda-duda dulu. Itu ada besinya, Mas. Iya. Gatal teman. Nah seperti itu. Kita cek dulu teman-teman. Di sana, ya. Ketika sudah aman, itu ular itu biasanya. Oh bukan. Oke, kita masuk teman-teman. Sini. Sini. Oke teman-teman, kita masuk di dalam. Oke. Oke teman-teman. Kita masuk. Tongkatnya Pak Dar. Tongkat. Teman-teman. Nih, Oh keliru. agak anu Mas, ke selatan dikit. Nah. Pastinya ke selatan. Itu kan ada besinya itu. Iya. Oke. Oke teman-teman. Oke. Udah masuk ya tak. Anu nih. Oke teman-teman. Seperti ini di dalam ya. Kita masuk lagi. Kurang bentar lagi teman-teman. Kita akan sampai di dalam. Oke. Oke. Gitu ya. Oke. Kita sudah di sini. Terus sampai di dalam sini teman. Nah ini dalamnya teman-teman. Gak ngos-ngosan sih. Dan ini dalamnya teman. Kos-kosan ya. Nah ini bagian-bagian yang ada di sini. Dan zong teman, nggak ada ularnya. Oh ada ularnya teman. Ada ularnya. Oh itu kelihatan nggak? Tuh kelihatan tuh di dalam sana. Ada ularnya. Ada ularnya Pak Dar. Lumayan. Woi, itu ya teman. Kita di sini itu menemukan ularnya. Ya lumayan lah. Cukup besar, teman-teman. Ini cukup besar ular. Wih, panjang. Cukup besar Pak Dar. Cukup besar teman-teman ularnya. Nah ini. Nah ini. Wih, lari ularnya. Oh itu teman-teman. Itu ularnya. Itu di dalam. Oke. Dan ini ya. Jadi ada ular yang cukup besar, teman-teman, di dalam. Ular piton ya.
banyak kataknya, teman-teman. Jadi hanya ada ular satu, dan di sini itu landak ya teman. Ini landak. Ini landak ya, ini bekas landak. Ini galian landaknya teman. Ularnya masuk Pak Dar. Jadi ularnya masuk teman. Nggak bisa. Tadi ya. Tarik. Ternyata nggak bisa. Karena orang satu. Ya, jadi di sana tadi ularnya cukup besar. Dan di sini juga kita temukan ini landak. Ini landak apa? Oke. Nah, ini merupakan salah satu tempat gua yang memang buatan Belanda terus kemudian dikuasai oleh Jepang. Makanya kenapa gua ini disebut dengan gua Jepang, teman-teman. Kita nemukan ular tadi ya. Terus nggak ada lagi udah ularnya. Biasanya di sini tuh banyak anakan-anakan, teman-teman. Cuma sudah ini ularnya masuk sana tadi. Ya, lumayan lah. Ya. Kita tidak ke sana ya karena ditakutkan di sini itu adalah lumpur hisap, teman. Dan panjangnya kurang lebih sekitar 90 meteran. 93 ya kalau nggak salah. Gua ini, teman. Ya, ular besar tadi di sana ternyata. Masuk sana ularnya. Sama ada landak, teman-teman. Dalam nih, kalau masuk ke sana dalam. Ularnya lari tadi. Oke. Oke, teman-teman. Kita keluar ya. Kita keluar dulu. Ya, cukup lah ya, teman-teman. Hanya ada satu ular tadi masuk ya ularnya. Wow, luar biasa, teman-teman. Oke, kita keluar aja. Udah, wes kita keluar, teman-teman. Wih, ularnya lumayan, Pak Dar. Kurang gede, Pak Dar. Sak kentol berarti. Iya, tak cekel. Kena buntutnya langsung melungker nang jero kuarot teh. Nyekel kamera. Anu landak ini. Nggih, gudi ya. Iki landak iki rek. Oke. Bentar, Pak Dar. Wih. Cukup, Pak Dar. Oke, teman. Ono banyu ta, Mas? Kata. Cukup, teman. Ikuti terus perjalanan saya hari ini.